Iya, pemirsa apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk memperjelas nasib ojek online? Sore hari ini saya akan membahasnya dengan pengamat transportasi Bang Tori Damantoro. Bang Tori, apa kabar? Ya, selamat sore Mbak Ayu. Selamat sore. Kabar Di baik. ujung telepon kita juga sudah terhubung dengan pengurus ojek online, ada Pak Adi Sumanta. Kita ke Pak Adi dulu. Pak Adi, selamat sore. Iya, selamat sore Ibu. Ya, dari hasil pertemuan kemarin ini Presiden menjanjikan akan mencarikan solusi, nanti akan ada pertemuan. Seperti apa progresnya saat ini Pak Adi? Ya, saat ini kebetulan pada saat ini rekan-rekan ada di istana bertemu dengan pemimpin tertinggi dari para ojek online, dari Gojek dan dari Grab untuk membahas masalah tarif yang kemarin diperintahkan oleh Pak Presiden. Demikian, Bu. Baik, ini yang menarik, salah satu yang menjadi sorotan adalah menuntut tarifnya Rp4.000 per kilometer karena sekarang Rp1.600 per kilometer. Sebelumnya, apakah sudah pernah ada tarif Rp4.000 per kilometer, Pak Adi? Kalau tarif Rp4.000 per kilometer itu pada awal banget ya. Oke. Nah, itu memang tarif sekian, lalu lama-lama tuh naik turun Bu, dan rekan-rekan juga sudah banyak yang melakukan aksi tapi tidak membuahkan hasil memuaskan gitu. Baik, artinya memang dari awalnya sudah pernah ada. Saya ke Bang Tori. Bang Tori, aksi sudah berkali-kali dilakukan tapi belum juga mendapatkan solusi. Apa yang Anda lihat dari sini? Saya melihatnya ini ada fenomena baru ya untuk di ojek online ini, kalau istilahnya ojek online ya. Bahwa ada keberatan dari mitra tentang tarif. Sekarang 4.000 itu basisnya apa? Oke. Ya, karena kan dulu waktu awal diperkenalkan yang namanya angkutan online itu kan sifatnya adalah sambilan, Mbak. Ya kan? Ya. Kita yang punya mobil, yang punya motor, kurang optimal penggunaannya, punya motor, kemudian diutilisasi gitu, sampai kemudian jadi suatu layanan. Tetapi kan itu bukan pekerjaan utama, ya. Nah, semakin berkembang, ya, dan kemudian tidak ada juga pengaturan, makanya ini sekarang ada yang buat pekerjaan utama. Celakanya ada yang untuk investasi. Ya kan? Kalau sudah pekerjaan utama, investasi, itu hitungan angkanya pasti berbeda dengan yang cuma sambilan. Gitu. Nah, ini siapa yang memutuskan? Apakah teman-teman union, gitu ya, mitra, ataukah pemerintah? Karena sekarang ini yang jelas menentukan adalah perusahaan aplikasi. Baik. Gitu. Baik, saya konfirmasi ke Pak Adi dulu. Rp4.000 adalah tarif ideal yang diharapkan oleh pengemudi ojek online. Angka 4.000 ini perhitungannya seperti apa, Pak Adi? Angka 4.000 itu dari perhitungan kalau kita dalam bekerja satu hari, kalau sekuler atau dunia kerja itu kurang lebih 8 jam, Bu ya. Nah, kan di Jakarta kepada UMR. Jadi kita perhitungan seperti itu. Kalau misalnya tarif 1.500, bahkan ada yang 1.000 Bu, per kilometer, kita cost dari bensin, cost maintenance, itu nggak akan nutup. Belum lagi dipotong 20% dari tiap operator. Oke. Artinya sekarang ini angka 1.600 tidak cukup, apalagi ditambah pemotongan 20% dari semua operator, Pak Adi? Betul, Bu. Belum lagi dipotong pajak lagi. Baik. Ya kan? Baik. Tapi di satu sisi, Bang Tori, banyak sekali orang-orang yang memilih profesi sebagai ojek online. Yang tadi Anda katakan awalnya ini sambilan saja, tapi lama-lama banyak yang menjadikannya profesi tetap. Nah, fenomena apa? Ya, fenomenanya saya banyak ya, banyak mungkin ada mungkin yang memang belum ada pekerjaan, atau kemudian pekerjaan yang sekarang terlalu berat, kemudian dibayangkan bahwa kalau ojek online ini waktunya bisa lebih bebas dan sebagainya. Memang banyak faktor untuk itu. Tetapi yang jelas kenapa semakin banyak orang, karena penyebabnya adalah sangat mudah untuk bergabung. Hampir tidak ada barrier kan. Selain itu artinya profesi ini sangat menjanjikan dong. Nah, buktinya demo berarti udah nggak menjanjikan. Oke, artinya banyak rekrutmen, banyak yang ikutnya gampang, tapi sekarang menuntut.
Jadi kalau saya melihatnya sekarang dengan adanya tuntutan tentang tarif ini, itu sudah ada distorsi pasar. Oke. Ya, kalau suatu pasar, kan gini, yang selalu didengungkan oleh para pemilik aplikator itu adalah ini kita memberikan layanan yang lebih efisien dibandingkan layanan angkutan yang sekarang, lebih efisien, lebih baik. Kemudian pakar-pakar ekonomi mengatakan bahwa ini adalah era baru di digital ekonomi, sharing ekonomi, ya, jadi efisiensinya sangat tinggi. Tapi ternyata itu tidak sustainable. Kalau sustainable, itu semuanya akan happy. Penumpangnya happy, yang punya aplikasi happy, yang mitranya juga happy. Baik. Itu baru kemudian pasar tidak terdistorsi. Baik. Itu baru di ojol. Padahal kalau Pak Menteri Keperhubungan yang dipikirkan kan nggak cuma ojol kan, bisnya bagaimana, taksinya bagaimana, angkutan umumnya juga bagaimana, umum yang lain ya bagaimana. Menarik, ini semakin kompleks. Tarifnya itu tidak bisa satu sendiri-sendiri gitu. Baik. Apalagi DKI itu harus hati-hati nih. Sebentar lagi ada LRT, ada MRT, BRT punya BRT 13 koridor aja. Sudah triliunan rupiah kan subsidinya. Nanti kalau kemudian ini tidak ada pengaturan yang terintegrasi, bisa saling merugikan nanti. Baik, menarik sekali. Kita lanjutkan perbincangan usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Ada Berita Petang, kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda bisa berpartisipasi melalui telepon interaktif di 0215155111. Bang Tori, ini sebenarnya apa solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini? Ada Kementerian Perhubungan dan Menkominfo. Ya, untuk bidang transportasi, Kementerian Perhubungan sudah mencoba untuk melakukan pengaturan sesuai dengan koridor yang ada. Kalau tadi disampaikan bahwa sepeda motor itu tidak dimasukkan dalam kategori kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum, alasan yang digunakan oleh Kementerian Perhubungan sudah benar. Karena secara desain kendaraan, sepeda motor itu memang untuk jarak pendek, Mbak. Nah, kenapa sekarang orang-orang Bogor, Bekasi, Tangerang kerja di Jakarta naik sepeda motor? Karena memang selama ini pemerintah itu tidak melakukan PR-nya, yaitu perbaikan angkutan umum. Baik. Kita angkat telepon. Selamat sore. Sore, Bu. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Pak Sugir di Pondok Gede. Silakan, Pak. Iya. Nah, ini kalau menurut saya mah ya masalah ojek online tuh, saya juga sebenarnya di kendaraan, ya hidup di kendaraan. Iya, cuman sebenarnya kalau memang udah nggak itu ojek online jangan terlalu maksakan, kan kelihatannya kan jelek juga sih. Sekarang dulu kan ongkos murah, sekarang akhirnya nggak bisa, pemerintah semua kena kan, akhirnya angkot bubar, itu bubar, jadinya mestinya kan pemerintah harusnya benar-benar menanggapi masalah ini sebenarnya sih. Cuman itulah Pak Ibu, saya komentarnya itu aja. Baik, terima kasih Pak Sugir, kita sudah menangkap ya. Apa yang bisa Anda komentari dari pernyataan Pak Sugir? Betul Pak, jadi memang ini yang para pelaku ojek online itu juga harus menyadari ya. Kalau teman-teman yang dulunya masih sambilan mungkin tidak terlalu terpengaruh. Tapi untuk yang benar-benar hanya bekerja di sini begitu, apalagi yang sudah sampai investasi, ini harus juga paham bahwa setiap kali kita investasi itu kita juga harus menanggung resiko. Nah, resiko-resiko ini kemudian kita harus tepat juga mengarahkan masalahnya, resiko ini kepada siapa. Karena gini, kalau kemudian pemerintah harus dimintain pertanggungjawaban dan sebagainya itu, tetapi sampai saat ini itu belum ada pengaturan terhadap aplikasi online. Nah, kembali ya tadi kan di dalam ojolnya industri ojolnya itu kan sekarang sudah ada distorsi ekonomi, ya kan? Nah, sekarang yang punya kewenangan untuk digital ekonomi itu siapa? Ini itu jadi bukan PR. Perhubungan, ya, tetapi ada Kemeninfo. Kita telepon lagi. Selamat sore.
Selamat sore. Silakan, dengan siapa di mana? Saya Pak Abdul Hamid di Cibubur. Silakan Pak. Saya Pak Abdul Hamid di Cibubur. Iya, silakan. Saya mau mengasih pendapat saja nih ya. Ya. Suara televisinya bisa dikecilkan dulu Pak Hamid. Saya ojek ojol dari Gojek ya. Baik Pak Hamid. Udah. Masih terhubung? Baik, terputus. Saya konfirmasi dulu ke Pak Adi. Ini pemerintah sudah membuat regulasi tapi tidak mengakui kalau ojek adalah transportasi umum. Artinya kebijakan-kebijakan yang ada di dalamnya juga mungkin selama ini kurang berpihak akhirnya kepada ojek online. Ya. Pak Adi, Ya, pendapat Anda? Ya, kalau dianggap regulasi pemerintah itu seperti apa, detailnya apa, win-win solusinya seperti apa, belum ada, Bu. Semua masih sepihak. Oke. Dan istilahnya masih belum belum sempurna lah, belum bulat gitu loh, masih terkotak-kotak. Bahkan kalau tadi saya bisa sanggahkan tanggapannya Pak Darmanto mengenai mudahnya masuk ojek online, itu bisa saya sangka 100% Pak, tidak mudah Pak untuk masuk ojek online, dan rekan-rekan pun paham lah kenapa tidak mudah. Belum permasalahannya tiba-tiba disuspend, tiba-tiba putus mitra, alasannya seringkali sepihak. Itu dari ini kan, makanya kita memerlukan regulasi, dan regulasi kita tidak mau di bawah Departemen Perhubungan saja, karena ini banyak hal. Kenapa regulasi begitu sulit untuk dibentuk, sedangkan pajak kita diambil? Itu akan menjadi tanda tanya gitu, Pak. Baik. Ya. Baik, terima kasih Pak Adi sudah bergabung bersama kami di Ada Berita Petang. Dia dikatakan Pak Adi regulasinya harus jelas dan tidak mau hanya dari Kementerian Perhubungan saja karena melibatkan banyak hal. Yang paling efektif terakhir apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi semua ini? Jadi gini, yang pertama kalau saya menyarankan pemerintah itu melakukan regulasi dari Kemeninfonya. Jadi ini kan sudah berkali-kali ya pembahasan, kalau demo dibahas begitu nggak ada solusi. Karena apa? Karena yang dikedepankan itu adalah fungsi transportasinya, tapi fungsi digital ekonominya itu belum. Oke. Nah itu yang kemudian harus diatur. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah Kemeninfo sebagai pihak yang bisa menutup aplikasi ini itu sebetulnya yang punya bargaining power lebih banyak daripada Kementerian Perhubungan. Baik. Ya kan? Misalnya yang bisa meminta, yang bisa menyampaikan begini, Mas, kalau sopir Anda melanggar lalu lintas, itu Anda saya suspend loh. Oke. Itu yang bisa ngomong itu Kementerian Info, bukan transportasi. Kementerian Perhubungan, baik. Bukan perhubungan. Nah itu yang kita harapkan ini Kemenfo untuk turun tangan. Baik. Di sini. Nah, kemudian di digital ekonomi, tadi udah bilang kan tadi bahwa ada biayanya, labornya, kemudian biaya BBM-nya, biaya perawatan dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari digital ekonominya. Nah, itu sekarang yang mengatur adalah Kemenfo. Baik. Bukan Kementerian Perhubungan. Baik. Terima kasih Begitu, Bang Mbak Tori. Ayu. Kita nantikan bagaimana solusi yang tadi diminta win-win solution ya agar Ya. bisa mengatasi masalah ini. Terima kasih, selamat sore. Sama-sama. Pemirsa, takut dikeroyok masa usai ketahuan mencuri donat, seorang pria nekat lompat ke kali hingga tewas. Informasinya usai jeda.